Ia memberikan jam tangannya dan meminta rekan Lloyd untuk tak mengganggunya kembali. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Balik lagi nih sama Mimin yang mau ngebahas series terbaru. Tapi series ini sangat spesial karena series yang akan Mimin bahas hampir mirip dengan Prison Break. Karena sang director dari series ini adalah orang yang sama dengan director dari Prison Break. Jadi series ini berjudul Breakout Kings atau Raja Pelarian, di mana dua orang pria yang berasal dari satuan khusus polisi harus bekerja sama bersama tiga kriminal berbahaya yang memiliki keterampilan berbeda. Bagaimana mereka bisa memecahkan setiap kasus dengan latar belakang yang berbeda? Mari kita mulai bersama-sama. Tapi sebelum itu, mari kita mulai intronya. Sini mulai dengan menampilkan sebuah penjara yang sedang mengadakan acara temu keluarga. Di sana, masing-masing napi dipersilakan untuk menemui keluarganya. Namun, ada satu napi yang berlaga aneh. Seorang pria yang didatangi oleh ibunya. Pria itu terheran ketika ibunya mengunjungi dirinya, karena pria itu mengaku bukanlah anak dari ibu tersebut kembali. Lalu, saat sang ibu mendekat untuk memeluk, pria itu justru menahannya dengan sebuah pisau dan mengancam polisi akan membunuhnya jika para penjaga penjara tak membukakan pintu untuknya. Tak kunjung dikabulkan, pria itu langsung memberikan sebuah bukti dengan mengiris leher ibunya sendiri hingga membuat seluruh napi serta pengunjung histeris. Tak selesai sampai di situ, ia bahkan menarik kembali seorang wanita dan akhirnya penjaga polisi membiarkannya pergi dengan wanita tersebut. Berita tentang pembunuhan seorang ibu oleh anaknya terdengar hingga pada tim Breakout Kings. Mereka pun langsung memburu pelaku yang dikabarkan bernama Mars. Diketahui ia tinggal di daerah Montrose bersama kekasihnya yang masih memiliki orang tua. Ray pun meminta Jules untuk mencari bank akun miliknya agar mereka bisa mendapat petunjuk. Saat Jules telah berhasil menemukan akun bank tersebut, ia langsung menelponnya. Tetapi orang yang mengangkat telepon mereka terdengar aneh. Charlie pun curiga dan mereka memutuskan untuk pergi ke sana. Sesampainya di sana, mereka langsung mendobrak pintu dan menemukan seorang wanita lansia terjatuh di kursi roda miliknya. Baik Charlie maupun Ray tak menemukan tanda-tanda keberadaan dari Mars maupun kekasihnya yaitu Starla. Setelah membantu wanita lansia itu, mereka pun berbincang dan mereka menemukan fakta mengejutkan bahwa ternyata Starla adalah anak angkat mereka karena orang tuanya telah tewas setahun yang lalu. Ia mengatakan jika anaknya adalah wanita yang baik tetapi tidak dengan Mars yang selalu memberi pengaruh buruk padanya. Kemudian scene berpindah pada sepasang kekasih tersebut, di mana mereka berdua pergi menuju sebuah supermarket. Saat mereka telah memasuki supermarket tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan seorang wanita dan tiba-tiba berita tersebar. Seorang pria tewas setelah ditembak oleh senjata api yang dibawa oleh Mars. Tim Breakout Kings pun langsung bergerak cepat dan melacak keberadaan Mars. Mereka melihat reka kejadian melalui CCTV dan menemukan keanehan, yaitu seorang pria yang berhasil kabur namun tak terlihat keluar dari supermarket. Akhirnya Charlie pun curiga. Ia pun pergi ke tempat penyimpanan barang dan kemudian membuka ruang penyimpanan di sana. Betapa terkejutnya mereka ketika ternyata ditemukan seorang lelaki yang bersembunyi di sana. Mereka pun langsung mengevakuasi pria tersebut untuk menjadikannya saksi agar mereka bisa mencari tahu keberadaan Mars. Tetapi terlihat pria itu mengalami sedikit trauma. Ia tak menjawab setiap pertanyaan dari Charlie maupun Ray. Hingga akhirnya Lloyd mengambil alih misi tersebut. Ia menceritakan terlebih dahulu sebuah cerita padanya dan tak disangka lelaki itu mau mengatakan apa yang ia ketahui dan ia lihat. Saat Lloyd sedang mewawancarai saksi, Erica, Charlie, Ray, dan Daniel kembali melacak CCTV. Lalu Daniel penasaran dengan apa yang Mars lihat di supermarket tersebut. Ia pun pergi menuju tempat di mana Mars melihat ke arah situ. Dan ternyata Mars melihat sebuah brosur hiburan, tempat yang cocok untuk sepasang kekasih menghabiskan waktu berdua di sana.
Tim Breakout Kings pun langsung pergi menuju Highland Lakes Fairgrounds. Setibanya di sana, mereka langsung memeriksa setiap bangunan yang berada di sana. Namun mereka justru menemukan sebuah berita yang menampilkan Mars dan Starla ditangkap oleh petugas kepolisian karena membuat kegaduhan di dalam mobil. Tetapi Mars justru melawan polisi tersebut dengan cara menembaknya hingga tewas. Shut it off. Okay. We know how it ends. Shut it off. Dan kejadian itu tertangkap oleh kamera dashboard mobil polisi. Akhirnya, tim Breakout Kings kembali ke markas untuk mencari petunjuk lainnya. Setelah di Highland Lakes tak menemukan apapun. Saat tim telah kembali ke markas, mereka langsung membedah setiap informasi yang mereka temukan. Karena tim menemui jalan buntu, mereka pun dengan terpaksa meminta bantuan kepada salah satu rekan Ray yang kini mendekam di penjara. Ray dan Erika ditugaskan pergi ke sana untuk mewawancarai rekan Ray agar mereka bisa mendapatkan petunjuk. Sementara itu, di tempat yang lain, Sin menampilkan Mars dan Starla yang asik mengejar satu sama lain ketika di tempat tersebut. Terdapat 4 orang yang disekap oleh mereka. Ketika Ray dan Erika sedang menjalankan tugasnya, Charlie, Daniel, dan Lloyd pergi ke daerah pesisir Amerika. Saat mereka mendapat berita bahwa Mars kembali berulah. Ia kembali membunuh seseorang tanpa ampun. Aksi ketiga dari Mars ini membuat Charlie benar-benar marah. Charlie langsung bersemangat untuk menangkapnya dan akan melempar mereka berdua ke penjara dengan penjagaan maksimum. Setelah semua tim menyelesaikan misinya masing-masing, mereka kembali berkumpul di markas. Dan hal baik didapatkan oleh mereka, yaitu ketika Jules mendapat informasi saat seseorang baru saja menggunakan kartu kredit atas nama Mars. Tim pun yakin itu adalah Starla yang berbelanja di sebuah supermarket. Akhirnya tim pun langsung bergerak untuk menangkap Starla. Tiba di sana, Ray dan Erika langsung bergerak dengan cepat. Setelah mereka menemukan Starla yang menutupi identitasnya, mereka berdua langsung mengejar dan akhirnya Starla berhasil tertangkap. Setelah Starla tertangkap, ia langsung diinterogasi beberapa jam. Namun tak ada hasil karena Starla tak mau mengatakan apapun. Ray dan Lloyd ditugaskan untuk menginterogasi mereka. Tetapi tetap saja mereka berdua tak berhasil membuat Starla berbicara. Akhirnya mereka pun kembali membawa Starla ke markas tim Breakout Kings. Tetapi saat Ray baru saja menyalakan mobilnya, Starla tiba-tiba berhasil melepaskan dirinya dari borgol yang mengikat kedua tangannya. Ia pun dengan cepat mengambil alih pistol dari tangan Ray dan mulai mengancamnya. Ia meminta Ray untuk pergi ke kediaman Mars. Ketika di sana, Mars terus-menerus memberikan ancaman pada para sandranya. Setibanya di kediaman Mars, mereka langsung dibawa ke dalam dan saat Mars melihat Ray, ia langsung menyuruhnya untuk menunduk. Dan Mars dengan cepat menodongkan senjatanya tepat ke arah kepala Ray. Ray yang saat itu tak gentar dengan ancaman Mars, menantangnya untuk segera menarik pelatuk dari senjata miliknya, hingga ia bisa tewas dengan tenang. Ketika Mars hampir saja menarik pelatuk yang telah ia genggam, tak disangka Charlie tiba-tiba datang dan langsung mendorong Mars hingga ia terjatuh. Melihat kehadiran Charlie, Starla langsung bergegas berusaha untuk kabur. Tetapi beruntung, Erika datang di waktu yang tepat, hingga akhirnya Mars dan Starla berhasil tertangkap dan mereka berdua langsung diadili seberat mungkin. Bersama